Kalau Allah udah merencanakan Yesus dibunuh, seakan-akan Allah itu pembunuh dong. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak menutup mata tentang apa yang terjadi. Sejak dari Taman Getsemani sampai Yesus harus mati di atas kayu salib, kita tidak menutup mata tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Siapa mereka? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para pemuka agama, termasuk Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu, dan termasuk juga para tentara Romawi yang mengeksekusi penyaliban itu. Kita tidak memungkiri itu bahwa itu semua adalah kejahatan. Dan di balik mereka semua ada kuasa iblis yang terus menggerakkan orang untuk membenci Yesus. Nah, tetapi ada hal yang melampaui semua kontribusi daripada kejahatan manusia ini. Ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih tinggi, ada hal yang lebih agung daripada semua bentuk-bentuk kejahatan itu. Apa itu? Rencana Allah pada penyelamatan. Penyelamatan ini harus melalui kayu salib. Karena apa? Karena memang di kayu salib itulah mewujud dua hal yang besar di atas kayu salib itu. Apa itu? Keadilan Allah terhadap dosa, bahwa semua orang yang telah berbuat dosa itu harus dihukum, ya. Tetapi di sisi yang lain juga ada cinta kasih Allah yang menggebu-gebu terhadap umatnya. Nah, bagaimana menyelesaikan dua hal itu? Allah sangat murka terhadap manusia karena dosa. Allah juga sangat mencintai manusia yang berdosa ini. Dua hal yang bertentangan itu. Antara keadilan yang harus menghukum dan antara cinta kasih yang harus diterapkan. Maka Allah Tritunggal di dalam kekekalan sudah menyediakan solusi tentang itu. Kalau saya boleh berkata, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah mempertemukan dua hal ini, yaitu keadilannya, ya, konsistensinya melawan dosa, ya, menghukum orang berdosa, dan juga konsistensinya dengan menyatakan cinta kasihnya kepada manusia. Maka dua hal itu bertemu di atas kayu salib. Tidak heran bahwa firman Tuhan misalnya di dalam Yesaya pasal 53. Saya baca ya, Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Perhatikan ya, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Nah, ini dia yang meleset dari pandangan orang ya. Pandangan banyak dari antara kita hanya membatasi pemikiran kita pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang terlibat, yang berkontribusi dalam penyaliban Yesus. Kita tidak melihat juga dari sisi pandang Allah, dari cara pandang Allah yang melihat bahwa ini momen adalah momen penebusan yang harus dilakukan. Nah, jadi diri Allah sendiri di dalam kesepakatan Allah Tritunggal untuk mengutus Yesus ke dalam dunia. Pribadi kedua diutus ke dalam dunia untuk menanggung penderitaan itu. Ya, jadi sangat jelas Yesaya berkata di situ bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia. Yesaya 53 ini kan bicara tentang Yesus ya, nubuat tentang Yesus. Kita tidak perlu berbantah tentang itu. Ya, jadi Yesaya sendiri sebagai nabi Allah di dalam pengilhaman Roh Kudus mewartakan, mewahyukan akan kebenaran ini. Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan, yaitu kematiannya di atas kayu salib itu. Ya.
Jadi justru kita melihat ini, ya, kita melihat ini bahwa memang benar ada tindakan-tindakan jahat daripada manusia yang terlibat di dalam pembunuhan itu, dalam penyaliban itu. Tetapi hal yang lebih besar juga bahwa ini pengorbanan diri. Ya, Yesus mengorbankan dirinya. Dan itu sudah keputusan Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Yesus harus mati tersalib. Ya. Tuhan Yesus memberkati.